di wilayah hukum Polres Palu kita belum ada satupun laporan terkait masalah penculikan anak. Jadi kita masih 0 kasus. Masih 0 kasus. 0 kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam presisi. Sahabat Humas Polda Sulteng kembali bertemu bersama saya Julius Efrain di podcast Presisi Polda Sulteng kali ini. Dan kali ini kami akan sangat spesifik begitu untuk membahas tentang kasus yang lagi atau belakangan ini menjadi perbincangan di Kota Palu, bahkan sebenarnya di beberapa wilayah di Indonesia begitu, yaitu kasus penculikan dan juga pencurian anak begitu. Nah, ini memang ditengarai sedang berkembang isu-isu ini. Ya, kita tahu bersama bahwa ada beberapa runtutan peristiwa yang terjadi seperti di Makassar, di mana ada 2 anak ya remaja 17 dan 18 tahun yang kemudian ini menjadi pelaku begitu. Dan kemudian kasus terbaru juga yang kemarin di Sorong, walaupun ini memang masih terus didalami oleh pihak kepolisian, yang seorang wanita dibakar dan kemudian ditelanjangi sebelumnya dan kemudian dilakukan pembakaran begitu, sehingga ini memang menimbulkan satu keresahan isu di masyarakat. Di Kota Palu sendiri memang seperti di WhatsApp grup sering beredar tentang informasi-informasi kasus penculikan anak begitu. Bahkan pun juga sempat terjadi peristiwa di tanggal 21 Januari 2023 di Panti Asuhan Bala Keselamatan gitu yang menggemparkan warga Palu pada saat itu. Nah, kali ini secara spesifik kami akan membahas apakah isu-isu ini khususnya di Kota Palu ini hoax atau justru benar adanya laporan atau bukti akurat bahwa kasus peristiwa penculikan anak ini sudah terjadi dan sudah ada laporannya. Dan juga bersama saya saat ini akan menjawabnya yaitu yang terhormat atau yang kami hormati Kapolresta Palu, Bapak Kombes Pol Barliansa SIK MH. Selamat siang Pak, salam sejahtera, salam presisi. Siang, salam sejahtera, salam presisi. Sehat Pak Kapolresta? Sehat, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah sehat. Baik Pak, walaupun juga banyak mungkin laporan-laporan begitu Pak ya, terhadap laporan kasus penculikan anak begitu. Betul. Baik. Dan sahabat Humas Polda Sulteng, kami juga menyiarkan tayangan kami di live Facebook di podcast Presisi Polda Sulteng. Anda juga bisa menyaksikannya lewat tayangan kami tersebut. Baik, saya akan langsung berbicara bersama dengan Kapolresta Palu, tidak hanya tentang kasus penculikan anak saja, tetapi juga dengan program-program beliau, karena beliau menjabat sudah kurang lebih 9 bulan berjalan, menjabat sebagai Polresta Palu, apa yang sudah menjadi terobosan dari seorang Kapolresta Palu memimpin jajaran Polres Palu, begitu. Saya langsung ke Pak Kapolresta. Pak Kop, izin Pak, ini 9 bulan, artinya sudah menjalankan tugas, begitu Pak. Betul. Ya. Gimana kemudian rasanya Pak, mengepalai satu institusi yang besar, begitu, khususnya di Polresta Palu, Pak? Baik, terima kasih Pak. Saya sampai dengan saat ini sudah kurang lebih menjalankan tugas selaku Kapolresta Palu ini 8 bulan, masuk ke bulan 9. Okay. Nah, selama saya menjabat Kapolresta Palu ini memang bermacam situasi keadaan yang kami hadapi, mulai dari permasalahan kasus-kasus konvensional yang kami hadapi sehari-hari, kemudian ditambah lagi kemarin ada permasalahan antara masyarakat Kelurahan Poboya dengan perusahaan PT CPM yang syukur alhamdulillah sudah teratasi, saat ini Pak, ya? Sudah selesai dan teratasi, dan kami juga jujur dapat melakukan pengamanan ini juga dalam suasana aman, damai, dan juga secara humanis dan persuasif kepada masyarakat Poboya. Dan kemudian lagi kami juga mengintenskan kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk penanganan masalah kasus narkoba yang kurang lebih hampir 8-9 bulan berjalan ini. Saya sudah sampaikan kepada jajaran, tidak ada ampun bagi bandar narkoba. Dan terakhir, saya juga melaksanakan kegiatan mengimplementasi program dari Bapak Kapolri, Jumat Curhat, yaitu kita tatap muka dan curhat bersama dengan masyarakat yang ada di setiap kelurahan, 46 kelurahan yang ada di Kota Palu ini. Baik. Demikian. Itu program yang sudah dilakukan selama Bapak menjabat sebagai Kapolresta begitu Pak. Yang memang sering menjadi pemberitaan ya masyarakat Palu ke Sulawesi Tengah, ya kasus CPM begitu Pak, bersama masyarakat lokal. Kemudian narkoba, kita pernah membahas itu Pak. Ya, dan Bapak pun juga sudah mengeluarkan pernyataan tidak akan memberikan ampunan kepada siapapun yang terlibat untuk kasus ini begitu. Dan yang terakhir ini adalah penculikan anak begitu Pak. Nah, ini pun menjadi isu trending. Tapi sebentar kita akan bahas begitu Pak Kapolresta. Ada impian sebelumnya memang Pak, atau pernah bermimpi sebelumnya akan ditunjuk
atau akan dilantik begitu Pak sebagai seorang Kapolres Palu? Pernah punya dreaming atau mimpi seperti itu Pak? Terkait masalah jabatan ini kan semua kita anggota Polri juga tidak akan mengetahuinya. Tidak tahu Pak ya. Kapan dan di mana akan dimulai, berakhir dan sebagainya. Termasuk saya juga di saat saya ditunjuk pimpinan menjadi Kapolres Palu pun tidak ada bermimpi ataupun sesuatu yang kita ketahui. Namun setelah saya menjabat Direktur Samapta, dulunya di Direktur Samapta di Polda Sulteng. Kemudian setelah itu saya ditunjuk pimpinan untuk memimpin Kapolres Palu, yang notabene sebelumnya Polres Palu ini dipimpin oleh seorang AKBP dengan kenaikan tingkat tipologi menjadi Polres Palu, maka saya orang pertama yang menjabat Kapolres Palu berpangkat Kombes. Baik. Ini satu apresiasi Pak. Terima kasih. Polres menjadi Polresta dan dipimpin oleh seorang Kombes Pol begitu. Jadi tidak pernah ada dugaan sebelumnya Pak. Betul, tidak pernah ada impian sebelumnya begitu Pak ya. 9 bulan berjalan Pak dengan berbagai banyaknya intrik, berbagai banyaknya kasus, hal-hal, tapi justru sebenarnya ini menjadi tantangan untuk seorang Kapolres. Gimana Bapak melihat Kota Palu sendiri? Secara umum Kota Palu ini kondusif. Ya, kondusif. Saya katakan kondusif, dan masyarakatnya juga luar biasa. Jadi kekerabatan, keharmonisan sudah nampak di lingkungan yang saya amati selama 8 menjelang 9 bulan berjalan. Masyarakat di sini ini memang dikatakan, ya mohon maaf ini katanya keras, tapi sebenarnya tidak keras. Mereka sangat-sangat akrab, sangat-sangat ya saling berkolaborasi, saling mengisi satu sama lain dengan maksud tujuan untuk kebaikan. Demikian itu Bang yang saya tangkap selama ini. Toleransinya cukup tinggi. Luar biasa. Bahkan bukan cukup, mungkin tinggi begitu tinggi, Pak. Ya. Kami sering melihat postingan Bapak di akun Instagram milik Humas Polresta Palu, pun juga biasanya sering mengajak berbagai tokoh untuk kemudian berbicara bersama Bapak. Tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh perempuan. Itu kenapa Bapak sering ngajak-ngajak yang kemudian memiliki pengaruh? Audiensi seperti itu kenapa pasti diperlukan? Bagi saya itu komunikasi silaturahmi itu adalah yang paling utama. Bukan secara internal pribadi, namun dalam melaksanakan tugas pun saya selalu mengutamakan komunikasi dengan masyarakat. Karena dengan saya berkomunikasi dengan masyarakat ini, apa yang tadinya saya tidak tahu, saya jadi akhirnya tahu. Dan masyarakat juga tidak merasa jauh dengan Kapolresta, gitu. Mereka merasa dekat dengan Kapolresta, kemudian mereka tidak ada semacam dinding pemisah, dan mereka juga bisa melihat langsung Kapolrestanya mana orangnya, seperti itu. Nah, ini menjadi suatu kebiasaan dari saya dulu, selama saya menjabat Kapolres pakai AKBP pun demikian. Bagi saya, komunikasi adalah utama dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Kota Palu ini. Baik, bagi Bapak komunikasi penting untuk kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi. Betul. Dan ini diwujudkan dengan Bapak sering banyaknya mengajak audiensi, beberapa tokoh atau banyaknya tokoh dan bahkan juga warga begitu. 46 kelurahan Pak yang ada di Palu. Artinya kelurahan. Ini sudah semuanya lagi berjalan. Artinya ini belum semua didatangi. Belum. Yang mana saja belum didatangi di Pak Kapolres? Kita sudah mendatangi kurang lebih 5 kelurahan. Nanti Jumat besok rencananya di Kelurahan Lolu Selatan. Dan itu sudah kita jadwalkan dan sudah koordinasikan dengan masing-masing lurahnya. Insya Allah, mudah-mudahan 46 kelurahan ini bisa kita selesaikan, kemudian kelar. Ini adalah harapan tujuan saya untuk bisa komunikasi dengan masyarakat. Biasanya kalau turun ke kelurahan maksud saya, atau turun ke warga, itu biasanya obrolan apa sih Pak begitu? Kita obrolan santai saja. Sambil ngopi-ngopi. Sambil ngopi, ngeteh. Kita ngobrol-ngobrol santai. Biasanya masyarakat nanti mulai terbuka, mulai curhat. Nah, mulai menyampaikan mungkin apa pendapat, mungkin kritikan pun sekalipun saya terima demi untuk baiknya tugas kita ke depan. Demikian itu. Dan biasanya warga curhatannya yang paling banyak untuk saat-saat ini begitu Pak Kapolres. Apa itu yang paling banyak? Biasanya mereka tuh curhat yang pertama terkait masalah anak-anak generasi muda, terkait masalah narkoba. Kemudian juga mereka curhat terkait dengan masalah kejahatan-kejahatan konvensional, misalnya hilang motor, kemudian masuk pencurian di dalam rumah,
Dan bahkan mereka juga kadang menyampaikan kritik kepada kita terkait bagaimana anggota kita di lapangan, terkait masalah tanda kutip mungkin arogansi, mereka tidak bersahabat di lapangan dan sebagainya, dan semua ini kita adopsi. Iya. Kita adopsi untuk perbaikan kita ke depannya. Demikian. Jadi, itu. Curhatannya lebih banyak ke hal-hal konvensional, Pak ya. Iya, masalah kamtipmas, betul. Ya, pembegalan juga, betul, Pak. Menjadi begal, pekerjaan rumah betul. hingga saat ini begitu, Iya, Pak. Betul. Baik. Bapak mengatakan bahwa membangun komunikasi yang didasarkan oleh humanis dan persuasif, Pak. Artinya dua kata ini menjadi magic words yang biasa kita sering dengar begitu, Pak. Betul. Humanis, persuasif. Bagaimana seorang anggota Polri, Pak, harus memiliki sifat yang humanis dan persuasif? Bagi saya itu harus. Kewajiban, Pak. Iya. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Iya, kalau menurut saya seperti itu. Karena yang kita hadapi sekarang masyarakat, bukan masyarakat seperti yang dulu. Masyarakat sekarang ini adalah masyarakat yang terbuka. Masyarakat yang sudah mengerti, memahami apa yang harus diperbuat dan dilakukan dan ditinggalkan. Jadi kita sebagai aparat kepolisian memang harus komunikatif dan humanis dan persuasif. Saya jujur, selama penanganan kasus yang ada di Kelurahan Poboya, ributnya antara masyarakat saat itu dengan perusahaan, saya selalu melakukan komunikasi. Sehingga sampai satu titik, masyarakat mau berkompromi dengan saya, sehingga akses jalan bisa dibuka, kemudian perusahaan juga memberikan ruang kepada mereka untuk bisa mencari nafkah lah untuk keperluan sehari-hari. Jadi saya selalu melakukan komunikatif secara humanis dan persuasif. Dan ini yang Bapak inginkan pun juga dilaksanakan oleh semua jajaran anggota yang ada di Polres Palu, Pak. Iya. Setiap apel, saat saya memimpin apel, saya selalu sampaikan kepada jajaran saya. Salam, tegur, sapa. Harus. 3S, Pak. Iya. Salam, tegur, sapa. Salam, senyum, sapa. Ya. Ini harus dilakukan. Betul. Karena kalau kita memberikan yang kesan pertama dengan salam, tegur, sapa itu, masyarakat akan merespon positif kepada setiap aparat kepolisian. Demikian tuh, Bang. Kalau yang saya rasakan seperti itu. Ada berapa anggota di sini yang Bapak? Kita kurang lebih anggota sebanyak 630 personil. 630 ya, yang tersebar baik di Polres maupun di Polsek jajaran. Ya. Jadi 600 personil di bawah pimpinan Bapak selalu diisyaratkan atau selalu dihimbau untuk senyum, salam dan sapa. Bahkan masyarakat juga harus mengutamakan komunikasi humanis dan juga persuasif begitu. Tadi sempat bersit Pak atau sempat tadi disampaikan bahwa anggota jangan menunjukkan sikap arogansi. Begitu. Kenapa begitu, Pak Kapolresta? Masih banyak di lapangan, Pak, justru. Bapak sebenarnya tidak menginginkan itu. Saya tidak menginginkan itu. Namun karena memang kita ini manusia, setiap kepala akan berbeda. Tapi tetap saya selaku pimpinan selalu mengingatkan kepada jajaran saya agar selalu persuasif, harus selalu komunikatif, selalu berbuat baik kepada masyarakat. Itu selalu saya pesankan seperti itu kepada anggota-anggota saya. Ini sering disampaikan Pak Kapolda juga, Pak, dalam setiap pertemuan perbincangan. Jadi selalu berbuat baik, Pak. Karena ketika kita berbuat baik itu biasanya efeknya pun dampaknya juga akan kita rasakan. Betul. Seorang pemimpin harus begitu, Pak ya? Harus. Kenapa harus berbuat baik selalu, Pak? Ya karena tuntutan tugas kita, Pak. Kita kan aparat kepolisian, pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Kita aparat kepolisian yang melihara kamtimas. Kita aparat polisi yang menegakkan hukum. Berikan yang terbaik buat masyarakat. Itu mutlak hukumnya. Berikan yang terbaik buat masyarakat. Baik. Pak Kapolresta, kembali lagi ke persoalan yang terjadi di Palu, Pak. Saya sebenarnya sudah ingin masuk ke ranah pembicaraan tentang penculikan anak, tapi kita tahan nanti di segmen selanjutnya kita bahas itu, Pak. Tapi kalau kita melihat Kota Palu dengan heterogen kita, ya kan, Pak, dengan keberagaman warga di sini, toleransinya tinggi begitu. Artinya Bapak pun juga melihat Kota Palu ini menjadi satu kota yang harus kita jaga bersama, ya Pak ya. Harus kita pelihara sama-sama. Semua permasalahan itu harus kita selesaikan dan kita temukan solusi. Begitu ya, Pak. Gimana kemudian Bapak bekerja sama dengan pemerintah kota, Forkopimda dalam hal ini, Pak? Untuk sama-sama membangun Palu yang baik. Betul. Saya dengan Bapak Wali Kota, dengan Bapak Dandim, dengan Pak Kajari, Bapak Ketua Pengadilan, Ketua DPRD,
kami selalu komunikasi, selalu bersinergi, dan selalu solid. Nah, karena forum pimpinan daerah adalah pimpinan-pimpinan instansi yang memang mengawaki dengan maksud tujuan untuk pembangunan Kota Palu ini. Jadi di bawah koordinasi Bapak Wali Kota, kita selalu bersinergis, kita selalu berkomunikasi. Apabila ada setiap permasalahan yang muncul, kita bahas secara bersama-sama. Jadi kekompakan Forkompinda ini juga akan dirasakan oleh masyarakat Kota Palu khususnya. Kalau setiap apapun yang kita lakukan dalam untuk pembangunan Kota Palu ini memang diperlukan untuk bekerja sama. Demikian itu, Pak. Oke, untuk Palu yang lebih baik tentunya, ya dengan slogan Pemkot Palu Mantap Bergerak gitu ya. Ini slogan Pak Wali Kota begitu, Pak. Baik, Pak Kapolresta, tentunya ketika menjabat begitu Pak sebagai seorang Kapolresta, ini supporting utama adalah keluarga begitu Pak. Keluarga juga mendukung Pak ya. Iya. Keluarga sangat mendukung. Betul. Bagaimana peran keluarga menurut Bapak? Iya. Keluarga itu bagian dari diri kita. Ya. Apalagi kalau kita sudah berkeluarga, kita mempunyai seorang istri dan anak, itu adalah bagian dari kita. Support dan doa dari istri dan anak-anak juga mutlak kepada si bapaknya gitu lah. Jadi istri dan anak itu harus kita lindungi, harus kita kasihi, agar mereka juga memberikan imbas yang baik kepada kita selaku orang tua. Jadi dalam melaksanakan tugas pun saya juga selalu meminta saran, minta pendapat, memberikan mungkin istri nasihat kepada saya agar saya tidak salah melangkah dalam melaksanakan tugas saya sehari-hari. Baik. Iya. Nasihat yang selalu terbersit setiap paginya apa? Iya. Ini bocor-bocoran gitu Pak. Ada rahasia yang sedikit saya mau ulik dulu Pak. Apa yang selalu dikatakan oleh Ibu Pak? Iya. Ibu selalu berpesan setiap saya berangkatlah kerja, berbuat baik kepada orang lain. Baik. Jadi tetap Bapak konsisten dengan kata kebaikan, berbuat baik dengan orang lain. Iya. Untuk anak sendiri berapa Pak? Saya punya anak itu 3, 1 putra, 2 putri. Namun mereka bersekolahnya di Jakarta. Di luar semua, di luar. Di luar. Jadi saya di sini ini selalu didampingin oleh istri, bersama ibu ya, Pak, bersama ibu. Kemudian nanti pas saat waktu libur, mungkin anak dan anak-anak saya juga kemari untuk menjenguk ayahnya. Baik. Jadi biasanya kalau kangen-kangenan Pak Kapolresta lewat video callan Pak ya? Iya. Hampir tiap malam saya video call sama anak-anak. Itu di jenjang pendidikan apa Pak? Dari yang pertama? Yang pertama itu kuliah. Ya, di semester 6 masuk 7. Kemudian yang nomor 2 itu putri, itu di kelas 3 SMP. Dan kalau sekarang kelas 9. Nah, yang paling kecil itu di SMP kelas 2, di kelas 8. Oke. Ya. Dan semuanya ada di Jakarta. Di Jakarta. Jadi ini semuanya komunikasi hanya lewat video call, ya. Frekuensi ketemu sangat jarang ya Pak. Apalagi ketika menjabat Kapolresta ini pasti sangat jarang gitu. Mungkin sebulan sekali belum tentu bisa ketemu Pak. Tidak. Ya. Terakhir ketemu kapan gitu Pak? Terakhir kemarin ketemu di saat saya ada kegiatan Rakornas. Oke. Karena memang tugas ke Jakarta. Yang diundang oleh Presiden. Iya. Manfaatkan bisa ketemu sama keluarga. Pak, kalau Ibu sering mengatakan setiap hari adalah berbuat kebaikan kepada orang lain, ya tentunya ini pun juga menjadi komunikasi Bapak bersama anak-anak. Yang selalu Bapak perkatakan kepada anak-anak, kepada anggota ya tadi sudah jelas, berbuat baik, kemudian humanis, persuasif, khusus anak sendiri begitu Pak. Apa yang selalu disampaikan secara intens begitu Pak? Iya. Yang jelas saya sampaikan kepada anak itu, ya kita sebagai umat yang beragama, kita punya keyakinan untuk selalu melaksanakan ibadah, itu paling utama. Paling utama ibadah. Nah, kemudian yang kedua saya juga sampaikan kepada anak saya itu, ya tadi juga termasuk yang berbuat baik. Iya, harus berbuat baik kita kepada sama siapa saja, karena perbuatan baik itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita juga di kelak kemudian hari. Nah, kemudian yang ketiga saya juga sampaikan kepada anak saya untuk selalu rajin belajar. Rajin belajar ya. Siapa tahu nanti bisa ikut jejak Bapak. Iya. Ya, menjadi seorang pemimpin. Betul. Bagi saya mau jadi apa anak saya itu sesuai dengan keinginan mereka masing-masing, namun bisa berbakti kepada agama, kepada orang tua maupun kepada bangsa dan negara. Baik. Iya.
Kenapa saya bertanya persoalan anak begitu Pak ya? Karena tentunya ini kami nanti akan sangat mengerucut spesifik tentang kasus penculikan anak. Baik. Yang dimana memang ini butuh peran orang tua untuk Betul. mengawasi begitu. Betul. Ya, tapi memang kalau kita melihat Pak, artinya peran orang tua kepada anak itu besar. Betul. Seperti Ya. apa Bapak? Membimbing ibu, membimbing anak-anak sehingga menjadi orang yang berbakti begitu tadi. Betul. Dalam satu rumah tangga, tentu ada seorang bapak, Ya. ada seorang ibu, dan apabila dikaruniai anak oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, tentu akan memiliki anak-anak. Ya. Bapak ini bertugas adalah kepala Rumah tangga, kepala keluarga. Ya. Imam. Imam yang bertugas memimpin istri dan memimpin anak-anak. Kemudian bapak bertugas untuk mencari nafkah, bekerja di luar. Dengan keringatnya diperolehlah pundi-pundi yang untuk menafkahi istri dan anak-anak. Kemudian kalau ibu, istri itu adalah kepala rumah tangga yang mengatur rumah tangga. Baik. Jadi berhasil nggak berhasilnya anak sebenarnya berada di tangan ibu, karena memang ibu yang selalu bersama anak-anak di rumah. Ibu yang mengatur rumah tangga, yang mengurus rumah tangga, mengurus anak juga termasuk mengurus suaminya. Jadi kita masing-masing harus berperan sesuai dengan fungsinya dan kapabilitas kita masing-masing. Nah, saya juga menyampaikan kepada istri saya tersebut agar didiklah anak. Baik buruk anak tergantung kepada engkau, istriku. Seperti itu saya selalu sampaikan. Baik. Jadi baik buruk anak itu tergantung kepada istri begitu Pak. Namun peran Bapak sebagai kepala keluarga dan Ibu sebagai kepala rumah tangga ini memang berkolaborasi kepada anak. Baik. Tentunya ini Pak sangat akan berkaitan dengan topik kita di podcast kali ini, Pak Kapolresta, karena Bapak pun juga sudah mengeluarkan himbauan-himbauan, nanti akan Bapak berikan sendiri atau sampaikan kembali lagi himbauan untuk poin yang saya tangkap Pak adalah berikan pemahaman terhadap anak agar tidak mudah terpengaruh. Tapi ini tidak akan bahas itu Pak, terhadap soal yang atau terhadap orang yang tidak dikenal, kemudian mengawasi anak apabila berada di luar rumah. Nah ini memang peran orang tua atau parenting, kekeluargaan ini memang perlu dilakukan untuk membangun satu kerabat keluarga yang baik. Kita akan bahas itu, Pak Kapolresta. Baik, sahabat Humas Polda Sulteng, kita break dulu. Nanti tentunya di segmen selanjutnya, segmen 2 dan segmen terakhir, kami akan sangat atau lebih spesifik lagi untuk membahas tentang kasus penculikan anak yang belakangan ini terjadi begitu. Apakah ini benar terjadi? Sudah adakah data-data akuratnya atau laporannya, atau justru ini masih pemberitaan secara hoax saja? Tetap bersama kami di podcast Presisi Polda Sulteng. Sahabat Humas Polda Sulteng, kembali lagi bersama kami di podcast Presisi Polda Sulteng, dan kita masih bersama dengan Kapolresta Palu, yaitu Bapak Kombes Pol Barliansyah SIK MH, yang tadi pun juga di segmen awal sudah begitu menyampaikan selama 9 bulan Bapak memimpin institusi ini, bagaimana kemudian program-program yang Bapak lakukan untuk 600 ya Pak ya, kalau tidak salah 630 personil, kemudian juga bagaimana hubungan beliau bersama dengan keluarga, istri, dan juga anak-anak. Ini memang menjadi benang merah saya begitu bertanya di akhir segmen tadi, bagaimana membangun satu parenting sehingga kemudian rasa kekerabatan dalam kekeluargaan itu pun juga kuat gitu antara ayah, ibu, dan juga anak. Ini terkait dengan banyaknya kasus penculikan anak yang mungkin kita tidak tahu apakah laporan ini betul, sudah akurat datanya, atau hal-hal apa yang menjadi fenomena saat ini. Karena tidak hanya di Palu saja, tapi di beberapa kota pun juga terjadi begitu. Saya langsung kembali bersama Pak Kapolresta. Pak Kapolresta, fenomena penculikan anak ini, Pak, ini sering biasanya beredar di WhatsApp grup atau WhatsApp pribadi, atau bahkan di platform sosial media lainnya. Kenapa kemudian kembali kasus-kasus ini mencuat begitu, Pak? Bahkan yang terakhir kemarin di Sorong, ya, beberapa hari lalu pun juga ada di Makassar begitu, Pak. Baik. Kenapa begitu Pak Kapolresta? Baik. Jadi saya melihat ini fenomena memang dari orang-orang tertentu yang memang punya keinginan, punya niat yang tidak baik buat masyarakat kita. Jadi sengaja kadang digulirkan oleh orang tertentu ini, kemudian dibuat sedemikian rupa video maupun berita hoak ini kemudian kepada masyarakat yang disebar yang tidak mengerti apa-apa, langsung meneruskan sehingga inilah yang menyebabkan video maupun berita hoak itu tersebar di masyarakat. Nah, yang hal-hal seperti ini sebenarnya harus kita lakukan tindakan-tindakan.
kepada mereka yang pertama kali membuat berita-berita hoak ini agar mereka itu bisa kita tindak lanjuti dalam permasalahan tindak pidananya. Jadi berita-berita ini memang sengaja disebar agar masyarakat ini menjadi resah dan gelisah. Seperti Tapi itu. secara data, Pak, ini ada laporan atau tidak, Pak? Untuk sampai saat ini di wilayah hukum Polres Palu kita belum ada satupun laporan terkait masalah penculikan anak. Jadi kita masih 0 kasus. Masih 0 kasus. 0 kasus. Baik, ya. baik. Walaupun demikian, kita juga tidak bisa mengatakan bahwa ini tidak akan pernah terjadi di Kota Palu. Nah, jadi makanya nanti kita sampaikan kepada masyarakat kiat-kiat kita bagaimana agar ini tidak terjadi di tempat kita, di keluarga kita, di lingkungan kita maupun yang ada di Kota Palu. Baik, jadi informasi yang beredar selama ini Pak di berbagai platform media begitu Pak, termasuk di WhatsApp juga yang katanya di tempat ini, tempat A, tempat B, tempat C, ini sama sekali tidak benar. Tidak benar. Itu adalah berita hoax. Berita hoax. Nah, terakhir di pertanggal 21 Januari tahun 2023, tadi yang Abang sampaikan dalam salah satu panti asuhan. Salah satu panti asuhan yang bernama Balai Keselamatan, kita Jalan sebutkan Maluku, saja Pak, Jalan Maluku. Itu juga tersebar berita yang sangat meresahkan kepada masyarakat bahwasanya terjadinya penculikan anak. Namun setelah kita telusuri, kita datangi panti asuhan tersebut, ternyata tidak seperti itu beritanya. Yang ada beritanya itu adalah secara umum seorang anak yang dititipin oleh ayahnya, yang notabene ayahnya sudah bercerai sama istrinya, kemudian si istrinya mengetahui anaknya itu berada di panti asuhan, diambil kembali. Tapi terjadi miskomunikasi, maka tersebarlah berita bahwa anak ini diculik oleh seseorang. Dan sempat menimbulkan keramaian ya kalau tidak salah. Sempat menimbulkan keramaian, betul. Tetapi membawa itu ternyata ibu kandungnya. Jadi bukan berarti penculikan. Baik. Nah, demikian. Maka Polresta ada juga isu yang beredar adalah adanya para aksi sindikat begitu Pak yang kemudian masuk ke rumah, kemudian meminta uang dan kemudian kalau tidak diberikan uang anaknya diambil begitu Pak. Ini banyak nih yang beredar, ini sama sekali pun juga ditegaskan itu tidak benar begitu Itu Pak, tidak benar. Itu berita hoax. Berita hoax sekali lagi. Betul. Ya, betul. Kenapa kemudian berita-berita hoax ini sampai hari ini Pak masih terus menjadi hal-hal yang mencuat begitu Pak? Iya. Jadi gimana ya Bang? Saya melihat ini kan memang fenomena. Ya. Kita juga dari jajaran kepolisian juga berupaya untuk menetralisir berita-berita yang ada di medsos. Nah, termasuk juga wawancara saya, kemudian himbauan-himbauan saya yang saya sampaikan masyarakat agar masyarakat ini jangan sampai terpengaruh. Ya, karena tujuan mereka ini adalah membuat resah dan gelisah masyarakat. Seperti itu. Baik, jadi sekali lagi sahabat Humas Polda Sulteng, kita tegaskan bahwa semua pemberitaan yang selama ini beredar di sosial media ataupun juga di grup chattingan begitu di WA atau grup-grup lain itu sama sekali ditegaskan oleh Kapolresta tidak betul, tidak benar sama sekali dan datanya pun juga sampai saat ini adalah nol kasus. Nol kasus. Baik. Tapi memang tidak ada masyarakat yang melapor, Pak. Sampai saat tidak sampai sekarang tidak ada. Tidak ada. Sampai sekarang tidak ada masyarakat yang melapor. Dan mudah-mudahan untuk selamanya, selanjutnya tidak ada kasus ini terjadi di Kota Palu. Jadi hingga Januari di akhir bulan ini, yang mendekati akhir bulan, belum ada laporan sama sekali tentang kasus masih nol ini. Kasus. Oke, walaupun mungkin memang fenomena ini di beberapa kota besar lainnya, ini pun juga sudah ada yang terjadi begitu Pak Kapolres. Tapi untuk Kota Palu sendiri belum ada sama sekali. Belum ada sama sekali. Jadi jangan percaya begitu ya dengan pemberitaan-pemberitaan hoax begitu. Tapi kalau kita sedikit out dulu Pak Kapolres dari topik penculikan anak. Apakah yang kemudian penyebar hoax ini kemudian akhirnya ditelusuri dan ditangkap dan hukuman apa yang harusnya diberikan gitu? Atau apakah Kapolresta atau jajaran Polres sendiri sudah sampai ke sana arahnya begitu Pak? Iya, kita akan menelusuri. Ya, kita akan menelusuri mengalirnya berita ini sampai nanti kepada pertama yang mereka membuat berita ini. Nah, cuman kadang setelah kita telusuri ternyata mereka ini bukan berada di Kota Palu, kadang berada di kota-kota di daerah Indonesia lainnya seperti itu. Namun kadang beritanya seolah-olah terjadi di tempat kita, di Kota Palu seperti itu. Tapi tetap mereka yang melakukan kegiatan-kegiatan berita-berita hoax ini akan ada ganjarannya sesuai dengan perbuatan mereka masing-masing. Nah itu kalau kita bicara ganjaran Pak, ini biar masyarakat pun juga tahu begitu, sehingga kita tidak boleh membuat berita hoax, apalagi pun juga menyebarluaskan ya, kita broadcast juga. Itu gimana kemudian ganjaran hukumnya Pak? Iya, nanti kita anukan dengan pasal di dalam
penyebaran berita hoax di dalam undang-undang IT itu juga sudah ada nanti bagian-bagiannya yang akan sesuai dengan apa yang mereka lakukan, perbuatan seperti itu. Baik, jadi memang adanya pasal yang mengikat dan mengatur tentang undang-undang IT. Jadi kita sebagai warga itu harusnya pintar-pintar gitu Pak Kapolres ya. Jangan sembarangan. Ada yang mengatakan bahwa jangan jari ini lebih cepat Pak daripada otak kita, pikiran kita, gitu. Apa setuju dengan statement-statement gitu Pak? Artinya sharing sebelum saring Pak. Sebelum saring. Baik. Pak Kapolres mengeluarkan 5 himbauan. Apa saja itu Pak Kapolres tentang kasus atau bukan kasus sih sebenarnya Pak, tentang isu ini atau pemberitaan yang sudah ditegaskan pagi ini adalah hoax begitu Pak. Saya selaku Kapolres Palu juga sudah menyampaikan himbauan kepada masyarakat ada Kota Palu. Yang pertama, masyarakat Kota Palu tidak perlu takut atau tidak perlu was-was secara berlebihan, karena memang berita-berita yang tersebar di media sosial ini ternyata itu semua adalah berita bohong. Kemudian yang kedua, saya juga menghimbau agar jangan mudah cepat percaya. Apabila kita menerima share berita dari teman, dari keluarga, ataupun mungkin kita dapat dari media sosial lainnya, jangan cepat percaya. Pastikan dulu berita ini benar atau tidak benar. Nah itu tadi Pak, saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Harus seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita sebagai orang tua juga harus bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita itu tidak mudah terpengaruh, percaya kepada orang lain yang tidak dikenal. Kan biasanya kadang ada orang yang tidak kenal menegur anak kita dan sebagainya, kita ajarin kepada mereka, harus berhati-hati. Karena orang lain itu, kita juga tidak tahu maksud tujuannya, tapi kita harus tetap waspada kepada mereka yang tidak kita kenal. Kemudian, juga kita selaku orang tua yang keempat, untuk mengawasi apabila anak kita ini memang berada di luar rumah kita. Mungkin berada di lingkungan kita atau tempat mall atau tempat-tempat hiburan, maka orang tua kita harus selalu mengawasi anak kita, jangan sampai mereka ini lepas dari pandangan kita. Nah, kemudian yang terakhir, saya juga menghimbau kepada masyarakat Kota Palu apabila melihat yang mencurigakan atau orang-orang dicurigakan, agar segeralah laporkan kepada polisi yang berada di dekat kita. Baik. Jadi ada 5 himbauan. Ada 5 himbauan dari Kapolresta di podcast Presisi Polda Sulteng kali ini, yang memang pun juga himbauan ini pun juga sudah beredar begitu Pak. Sudah beredar. Kita sudah saya pribadi pun juga sudah membacanya begitu Pak. Bahkan di poin 4 tadi Pak Kapolresta izin saya menambahkan bahwa pun juga ada himbauan dari Bapak untuk tidak menggunakan barang mewah yang berlebihan atau mencolok begitu Pak. Benar begitu Pak ya. Betul. Kadang-kadang anak-anak Pak sudah dipakaikan emas, jam tangan mahal, dan itu juga akan menyebabkan menarik perhatian orang-orang yang tidak kita inginkan kepada anak kita. Sosialisasi atau himbauan 5 poin ini sudah sampai mana Pak? Sejauh mana begitu? Sudah kita sebar dari media sosial, media cetak, kepada kawan-kawan dari media juga sudah kita panggil. Kita juga sudah sampaikan secara lisan kepada siapa saja, bahwasanya di mana kita berada, sampaikan bahwasanya imbauan ini harus sampai kepada masyarakat. Dan kemudian sasaran ini Bapak melihatnya sudah banyak artinya di lapangan atau di warga Kota Palu pun juga sudah mulai mengetahui himbauan ini. Mulai mengetahui himbauan ini sehingga tidak terjadinya keresahan dan kerisauan begitu Pak ya. Baik, kalau kerjasama dengan Pemkot sendiri kembali Pak, ke Forkopimda Pak Wali Kota kemudian juga jajaran lain begitu. Apakah ini pun juga sudah ada kerjasama lintas sektor Pak dalam penanganan kasus informasi yang berkembang seperti ini? Sampai saat ini kami dari kepolisian baru sebatas komunikasi saja dengan pemerintahan kota. Namun dari pemerintahan kota sendiri pun akan selalu memastikan apabila ada sesuatu berita hoak atau viral, apakah benar ini terjadi di wilayah hukum di Kota Palu seperti itu. Nah, namun nanti ke depan kita juga akan mengintensifkan lagi kepada pemerintahan kota, khususnya kepada stakeholder yang terkait, agar kita bisa lebih cepat, lebih baik untuk meramu agar kegiatan-kegiatan yang mungkin membuat masyarakat resah di sana ini bisa kita
padamkan secara perlahan-perlahan. Demikian. Dan kita memang melihat beberapa hari ini Pak sudah tidak pernah ada lagi Pak untuk broadcast yang seperti itu Pak ya. Itu terjadi di minggu-minggu yang lalu begitu Pak ya. Itu bahkan di awal tahun itu kita sempat hampir tiap hari selalu melihat handphone isinya chattingan itu semua gitu Pak. Bahkan gambar-gambarnya juga dikirim. Kalau sekarang udah agak berkurang. Sudah agak berkurang. Mudah-mudahan masyarakat sudah mengetahui bahwa ini semua berita bohong. Berita bohong. Dan sudah dikonfirmasi bahwa ketika ada gambar atau video beredar itu sama sekali bukan di Palu begitu Pak. Iya. Ini yang harus kita pahami bersama begitu Pak. Bukan di kota Palu ternyata. Kalau untuk turun-turun ke sekolah Pak, artinya ada nggak kemudian personil yang ditugaskan untuk ke tingkatan pendidikan masing-masing Pak untuk sosialisasi dan dilakukan pengamanan secara intensif? Ada seperti itu Pak? Sudah, kita berjalan terus. Ini kebetulan dari Satuan Binmas. Dari Binmas ya Pak ya? Dari Satuan Binmas. Memang tugas mereka itu adalah salah satunya adalah penggalangan kepada pelajar-pelajar sekolah, melakukan sosialisasi, bertandang, mendatangi, komunikasi dengan guru-guru. Nah, ini semua sudah kita lakukan. Oke, jadi sudah turun ke sekolah, beberapa sekolah pun juga sudah menjadi bagian mediasi dari komunikasi dan edukasi ini begitu. Untuk patroli sendiri Pak yang dilakukan oleh Polresta Palu, itu seperti apa rutinitasnya dan seperti apa seringnya? Kita setiap hari kita rutin, baik patroli dari Satsamapta, patroli yang ada di Satuan Lalu Lintas, termasuk juga patroli yang ada di polsek-polsek jajaran. Ini kita lakukan karena itu memang menjadi tugas kita juga sehari-hari, memberikan rasa aman dengan hadirnya kita polisi berseragam di tengah-tengah masyarakat. Namun mungkin karena keterbatasan jumlah personil yang kita miliki, kadang di setiap wilayah yang kita lewatin itu mungkin dalam waktu yang agak sedikit berbeda baru ketemu lagi. Karena memang kita kan harus mengcover semua wilayah yang ada di wilayah hukum Polresta Palu ini, Kota Palu. Baik. Tapi dengan kredibilitas dan juga kapabilitas dan kerjasama yang baik ini Pak Kapolresta sendiri menjamin bahwa Kamtibmas di Palu khususnya dengan isu penculikan anak ini sama sekali bisa diatasi begitu Pak. Betul. Pengamanan di masing-masing wilayah Pak, kita bicara tentang linmas ataupun juga ronda, apakah ini harus diintensifkan lagi begitu Pak? Betul, ya. Saya sudah bersurat. Saya sudah bersurat kepada seluruh camat dan juga bersurat kepada seluruh lurah agar diaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan. Karena saya sudah memapping, sudah mempelajari kasus-kasus laporan yang masuk ke Polresta Palu maupun polsek jajaran. Setiap tindak pidana konvensional yang terjadi itu ternyata di pukul 00 sampai dengan di pukul 06.00. Jadi tengah malam sampai di tengah malam menjelang gitu, pagi subuh. Itu lebih banyak terjadinya perbuatan tindak pidana konvensional, pencurian motor, kemudian pencurian biasa atau pencurian berat sekalipun yang dilakukan kepada rumah-rumah tangga yang dimasukin sama para pelaku-pelaku tindak pidana ini. Dan respon dari masing-masing lurah camat? Ya, saya lihat mereka sangat antusias. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini apa yang kami himbau, kami ajak agar bisa terrealisasi, dan saya juga sudah sampaikan kepada lurah-lurah yang saya datangi bahwasanya nanti kalau memang sudah ada siskamling itu berdiri, kita juga akan melakukan penilaian. Mana siskamling yang terbaik akan kita berikan reward kepada yang mereka itu. Dan reward ini langsung diberikan oleh Polresta langsung dari saya, Kapolresta Palu. Polresta Palu begitu. Akan langsung memberikan rewardnya. Bila perlu saya gandeng nanti Pak Wali Kota. Baik, jadi dari program Bapak seperti ini Pak, tentunya memberikan kesejukan pernyataan Bapak tadi ada 5 poin sekali lagi. Mungkin saya bisa ulangi begitu Pak secara cepat, masyarakat tidak perlu takut atau berlebihan, jangan mudah percaya sebelum tahu faktanya, berikan pemahaman terhadap anak agar tidak mudah terpengaruh terhadap orang yang tidak dikenal, mengawasi anak apabila berada di luar rumah dan tidak menggunakan barang mewah atau mencolok, apabila melihat orang mencurigakan sebaiknya lapor petugas kepolisian. Iya, betul. Ini sama sekali tidak benar dan belum adanya laporan sehingga kita bisa nyatakan kasus ini ada nihil. Berita yang beredar adalah berita hoax begitu Pak ya. Betul. Baik. Di luar isu ini Pak Kapolda dan juga kemudian narkoba yang masih menjadi pekerjaan rumah, kemudian juga Kamtibmas sendiri, begal sendiri Pak, dan banyaknya atau ada beberapa isu-isu lain gitu Pak Kapolresta. Apa yang kemudian menjadi komitmen dan konsistensi Bapak ke depannya untuk terus bersama-sama dengan jajaran bahkan dengan Kapolda sendiri Pak, terus melakukan pengamanan di daerah ini? Jadi selama saya nanti menjabat,
Jadi Kapolresta Palu ini saya akan selalu berupaya untuk memberikan jaminan kepada masyarakat Kota Palu bahwasanya Kota Palu ini adalah kota yang aman, kota yang kondusif, dan kota yang memang benar-benar layak kita untuk tempati. Nah, jadi saya akan berupaya, berkomitmen pada diri saya semaksimal mungkin. Saya akan memberikan itu kepada masyarakat Kota Palu. Kota yang kondusif, Pak. Kota yang kondusif. Tadi ada satu program yang di awal tadi Bapak katakan begitu, program dari Polri begitu, Pak, Jumat Curhat. Iya. Ini apa isinya, Pak? Kontennya apa? Iya. Jadi program Jumat Curhat ini diinisiasi oleh Bapak Kapolri dalam kegiatan Quick Win presisi. Namun saya menindaklanjutnya kembali. Saya mengimplementasikan kembali bahwasanya kegiatan Jumat Curhat ini pun saya lakukan dalam kegiatan santai bareng dan curhat bersama Kapolresta Palu. Jadi dalam seminggu itu bisa 3 kali pertemuan yang saya lakukan. Setiap minggu. Jadi tidak hanya di hari Jumat saja, Pak? Tidak. Hari Selasa, hari Kamis, dan hari Jumat. Saya lakukan kegiatan itu yang saya sampaikan tadi. Saya akan mendatangi setiap kelurahan. Saya akan datangi masyarakat yang ada di kelurahan untuk mendengarkan apa isi hati mereka. Jadi program ini sebenarnya belum jalan, Pak. Akan jalan. Sudah berjalan. Sudah berjalan. Sudah berjalan. Namun belum kelar di 46 kelurahan. Di 46 kelurahan. Belum. Jadi baru 5 kelurahan, Pak. Baru jalan 6 besok. Jalan 6 besok. Iya. Jadi ini adalah salah satu program dari Kepolisian Sri adalah Jumat Curhat, walaupun Pak Kapolresta lebih ini lagi kreatif lagi, tidak hanya di hari Jumat saja. Betul. Begitu, Pak. Tapi di hari Selasa dan hari Kamis. Selasa dan hari Kamis. Santai bareng dan curhat bersama Kapolresta Palu. Curhat bersama Kapolresta Palu. Nah, sudah pernah ada yang curhat tentang kasus atau isu penculikan anak begini, Pak? Kemarin saya bahas. Kemarin saya bahas waktu saya berada di Taipa. Sebelum masyarakat bertanya, langsung saya sampaikan supaya tidak bertanya lagi. Saya sampaikan bahwasanya apa yang menjadi momok masyarakat Palu resah, gelisah terkait masalah berita hoak ini, bahwasanya itu adalah yang tidak benar. Dan bisa dibahas di Taipa dan mungkin nanti akan dibahas lagi di kelurahan-kelurahan yang lain. Betul. Pak Kapolresta, satu kebahagiaan kami, Pak, bisa berbincang bersama dengan Bapak tentunya, karena apa yang menjadi pernyataan-pernyataan Bapak seperti tadi berbuat baik pada orang lain, gitu, Pak, dan juga kemudian sama-sama kita menjaga kota yang kondusif ini, ini bisa menjadi penguatan begitu, Pak, bagi kita. Baik, terima kasih. Sebegitu cintanya, Pak, terhadap wilayah ini, Pak, ya. Sangat cinta sekali, Pak, ya. Insya Allah. Terhadap institusi juga, gitu, Pak Kapolresta, ya. Baik, terima kasih, Pak Kapolresta, sudah bersama-sama kami di podcast Presisi Polda Sulteng. Selamat, Pak, untuk tugas-tugas ke depannya lagi. Semoga selalu diberikan keberkahan. Kami mohon dukungan dan doanya. Baik. Dari masyarakat Kota Palu. Baik. Ada hal lain, Pak, yang terakhir menjadi closing statement Bapak? Tidak ada. Itu saja yang saya sampaikan. Saya mohon dukungan, juga doa dari masyarakat Kota Palu buat kami, khususnya kepolisian Resor Kota Palu, agar bisa melaksanakan tugas ini dengan baik dan benar, juga bisa memberikan baik buat masyarakat Kota Palu. Baik. Dan saya lagi, jangan mudah percaya dengan pemberitaan hoax, begitu, Pak, ya, karena semua berita-berita hoax, informasi hoax ini ada ganjaran hukumnya, begitu, Pak, ya, terhadap maraknya informasi tentang penculikan anak yang sama sekali sudah ditegaskan hari ini tidak ada atau buktinya itu belum ada sama sekali, begitu, Pak, ya. Terima kasih Pak Kapolresta, Kombes Pol Bardiansyah SI KMH. Baik, kita salaman Bapak, salam presisi, Pak. Sehat selalu, Pak Kapolresta. Baik. Ya, sahabat Humas Polda Sulteng, ini menjadi akhir dari perbincangan saya bersama dengan Kapolresta Palu, Kombes Pol Bardiansyah SI KMH. Tentunya beliau sudah memberikan pesan-pesan pernyataan khususnya secara spesifik dalam topik kita kali ini adalah maraknya informasi penculikan anak yang sekali dinyatakan ini tidak benar sama sekali, tidak ada sama sekali, sehingga masyarakat tidak perlu resah. Terima kasih Anda sudah bersama dengan kami. Sampai jumpa untuk episode selanjutnya ataupun juga tema-tema lainnya. Saya Joseph Ryan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam presisi. Salam presisi, ya.